Hai guys, aku Gardin. Ini bestie aku, J. Nah, jadi kemarin aku dibeliin ini sama adik aku. Namanya gummy filling. Sempet juga tuh aku cari di Shopee. Ada juga yang kayak gini. Lumayan sih, nggak yang mahal-mahal banget. Terus juga sempet viral tuh di TikTok. Tapi aku belum sempet nyobain. Terus aku coba beli di Shopee. Enak banget sekarang pembayarannya tuh bisa pakai kris. Dulu kan pembayaran pakai m-banking ya, harus ke Alfa juga buat bayar. Sekarang enak banget, tinggal di scan terus tinggal bayar deh. Ngomong-ngomong soal kris, itu kalian nyebutnya apa sih? Ada yang nyebut kris, ada yang nyebut QRIS, ada yang nyebut QR. Kalau lu nyebutnya apa aja? Dulu gue QRIS, Hmm. cuman semenjak orang-orang tuh nyebutnya kak bisa bayar pakai kris gak? Kak bisa bayar pakai kris gak? Gue sekarang ikut kris. Kris ya? Berarti gara-gara ngikut apa gara-gara apa? Awal gue bingung, kris apa? Oh QRIS gitu. Gara-gara orang sering ngomongnya kris, ya udah gue ngikut. Sekarang kris. Kalau gue waktu itu nyebut kris tuh gara-gara sempet ada video gitu yang lewat di TikTok tuh dijelasin artinya kris tuh apa gitu, singkatan dari apa. Jadi itu kan singkatan. dibilangnya kris gitu. Kalau kalian gimana panggilannya? Panggilan kris, QRIS, QR atau apa lagi sih biasanya sebutannya? Scan doang. Scan ya, ya. Komen di bawah ya. Kita mau nyobain ini dulu nih. Ya, satu rasa doang. Enggak, ada banyak, dia ada banyak rasa nih. Kirain isinya tuh kayak langsung nyatu gitu, ternyata satu-satu sih. Aman sih jadinya. Oh ya, buat yang mau beli bisa aku masukin ini deh linknya di bawah ya, di deskripsi. Untuk yang khawatir juga ini halal apa enggak, pas aku cari ini halal sih. Ini juga ada logo halalnya. Ungu. Warna ini juga, warna apa ini? Orange. Ada warna pink. Dia tuh Udah ya? leci, anggur, peach. Berarti kayaknya yang ungu udah pasti anggur sih. Gue kira jeruk anjir. Iya, apa dong gitu? Peach gambarnya di sini ini gak sih? Kayak lebih pink gitu. Kayak lebih pink, terus yang lecinya lebih ke merah, pink. Alah, cobain aja dulu dah. Lama banget. Lu mau cobain apa? Gue yang anggur deh. Yang leci. Dia dari mana aja? Oh iya, bisa dikupas. Iya kan, bisa dikupas. Nah, Asam. Asam. Ini aku cobain yang ini ya, yang leci. Leci kayak sirup. Asam. Enak. Gue gak suka asam guys. Tapi ini ya, yang luarnya manis, dalamnya asam. Oh iya, ngomong-ngomong tadi soal kris, lagi viral tuh ya baru-baru ini yang kata penipuan itu, tahu gak? Tahu. Nah, penipuan yang mbak-mbak itu, tapi gue belum terlalu lihat jelas sih videonya gimana, cuman katanya ini ya cash close, jadi dia dimaafin gitu apa gimana sih? Coba kita lihat aja kali ya videonya, yuk kita lihat dulu deh. Kita bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Alphonse, bagaimana pelaku bisa dengan cepat mengedit bukti transfer yang tampak meyakinkan begitu? Kalau kita lihat itu kan secepat kilat begitu melalui CCTV. Apakah ini menunjukkan adanya aplikasi atau teknologi tertentu yang digunakan begitu? Kalau ada dua kasus ya, jadi kasus yang pertama itu kan ada slip transfer bank yang dipalsukan. Lalu yang ada bukti kris yang dipalsukan. Jadi memang kita lihat sekarang ini dipermudah oleh AI. Jadi dengan AI ini dia tinggal katakan itu nominal berapa, tujuannya kemana, lalu untuk siapa, lalu akan keluar bukti pembayarannya. Pihak yang menerima kris, pihak penjual harus selalu melakukan cross checking. Jadi memang ini merupakan satu standar yang harus dilakukan. Jadi kita jangan main percaya aja orang kasih bukti transfer atau apa langsung percaya, ya itu resiko kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini tuh si mbak ini belanja ke toko baju. Udah dikasih tahu jumlahnya sekian, disuruh kris bayar.
Terus dia langsung sigap bikin pemalsuan data segala macam, terus ditunjukin gitu. Oh, terus yang laporin? Kayaknya manajernya sih yang gue tahu. Oh, gue belum Nggak. lihat sih. Yang gue ingat manajernya. Kalau gue kan pakai rekening BCA ya. Jadi kalau ada yang nanya bisa bayar pakai kris ya. Bisa, dari apa gitu. Kalau misalkan dia jawab pakai dari BCA, ya gue langsung dari BCA gue buka banking. Dari banking ya. Nah, terus gue ketik ininya, kalau misalkan dia beneran transfer nanti ada notifnya. Ya, Kayak gitu. Terus kalau misalkan dia dari Cbank atau dari OVO Dana gitu kan beda ya, ShopeePay gitu kan bisa, tapi gue pakainya ini mana ya, gue ambil dulu bentar Ya. gue pakainya ini mesin edisi Apos, krisnya dari apa gitu, dari ShopeePay misalkan 20.000 ya. Nah ini kan kayak gini nih, kelihatan gak sih? Nanti dia scan. Nah kalau misalkan masih di sini terus posisinya, nggak ada tulisan cetak stroke atau apa gitu, itu berarti dia belum transfer atau enggak dananya belum masuk ke gua. Telat ya. Jadi Ada kalau ya. kalau gua nggak akan bisa ditipu karena udah ya dia bilang gitu kan. Terus bentar dulu kak, ininya belum berubah kata gue gitu. Jadi kalau nggak berubah, gue cek di merchant nggak ada, ya tuh orang nggak boleh pulang. Kalau misalkan dia mau pulang, Cari aman ya. barangnya taruh gitu. Yang susah itu kalau krisnya tuh yang stiker-stiker itu loh. Ya, banyak sih yang kayak gitu. Soalnya gue juga pakai tuh yang kayak gitu. Kan nggak semua orang ada transaksi ngecek apa? HP, Ngecek HP. aplikasinya ya. Terus nggak apa sih, dikit-dikit ngecek HP, dikit-dikit ngecek HP, kan orang namanya dagang kan rame ya, sibuk gitu loh. Terus sekarang juga ada dipermudah sih, yang kalau ada yang bayar bunyi dana, Ya, dananya masuk. dana diterima gitu. Cuman kadang emang itu tuh telat gitu loh. Kadang suka nggak langsung masuk. Dia lama. Tapi emang sejauh ini selama gue pakai yang stiker itu, ini sih paling lama semenit lah gitu telat masuknya. Kasusnya selesai, dimaafin. Gue mau nanya nih ya ke kalian, sebagai si pelaku, coba komen di bawah. Sebagai si pelaku. Iya, sebagai si pelaku, gue pengen si pelaku tuh komen, kalau misalkan kalian dimaafin nih sama orangnya, kalian bakal udahan gak sih ngelakuin itu? Apa malah aji mumpung gitu, oh dimaafin nih kayak gini, ya udah gue ngelakuin lagi kayak gitu. Coba komen di bawah. Tapi lu pernah mikir gak sih? Ini pikiran gue doang ya. Ini pikiran gue doang. Apa tuh? Maksudnya kalau yang kayak gini itu, kalau diusut, dilaporin, buang-buang tenaga. Tapi kalau dimaafin, ya emang sih nggak nguras tenaga gitu. Tapi resikonya bikin kriminal makin banyak. Karena orang jadi gampang, gue tinggal Minta maaf ngelakuin, aja. minta maaf aja, bikin klarifikasi, selesai gitu. Orang ibaratnya jadi tuman, kebiasaan, karena digituin terus. Cuman orang-orang yang responnya tuh kayak, iya dimaafin, hatinya dermawan, baik hati, gini gitu. Misalkan aja posisinya gue ya, gue nuntut tuh orang gara-gara nipu gue gitu, gue laporin ke polisi, gini, gue maunya dia di penjara, berarti itu tandanya gue jahat. Tanda tanya besar itu ya. Itu gue, pertanyaan gue tuh kayak gitu. Karena kayak serba salah juga sih, soalnya gue pernah di posisi itu. Kayak orang ngelakuin salah ke kita ladenin, kita lapor, dibilangnya lebay. Gitu doang. Gitu. Apalagi tahu sendiri ya, isi lop Indonesia kan gitu ya. Kalau nggak ada ini, No comment ya guys. Komen. ya kayak gitu lah. Terus malah diketawain gitu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya kan? Begitu doang, diperpanjang gitu ibaratnya. Udah sih maafin aja. Iya kayak gitu. Jadi kitanya juga capek juga, serba salah juga. Tapi giliran kita baein,
tuman kan jadinya makin banyak kriminal gitu loh. Jadi makin keenakan cari uangnya ya. Lu pernah gak sih mikir kayak gitu? Gue juga sih waktu itu sempet ada kejadian juga ditipu gitu ya. Tipunya tapi lewat WhatsApp sih, lebih ke lewat WhatsApp. Waktu itu tuh jadi kayak ada yang mesen nih, mesen di kedai. Total pemesanannya itu 1.300.000. Terus dia ngirim bukti transferan 2 juta. Itu kan bulat banget ya. Maksud gue dalam hati, tapi ini ya, dalam hati gue mikir gini, ngapain lu transfer 2 juta kan pembeliannya lu habisnya 1,3 gitu, 700-nya buat apa? Itu kan banyak banget ya. Terus dia alasannya sih gini, katanya, Kak itu 700-nya dijadiin ini aja ya, cash aja, atau enggak nanti aku ke kedai sekalian belanja buat yang lain, kayak gitu. Itu kalau nggak salah yang lu cerita, dia belum apa-apa udah ngasih bukti transfer padahal belum dikasih tahu harga makanannya berapa. Kalau nggak salah iya deh, gue Iya, juga sempat kayak nasi ayam bakar lu dia nggak tahu lu siapa. Iya, dia gitu langsung ngirim aja. Lah, lu tahu dari mana jumlahnya sih? Makanya terus gue bilang gini, ini jumlahnya nih Kak gitu, maksudnya segini totalnya. Terus dia langsung alasannya kayak tadi bilangnya, oh ya udah sisanya disimpan aja Kak buat nanti pas waktu aku ngambil gitu, sekalian aku belanja yang lain, kayak gitu. Sekarang mah udah banyak modus. Katanya sih kitanya yang harus hati-hati. Bukan Iya, kayak gitunya yang dikurangin. Iya. Pokoknya kalau kitanya yang kena, kitanya yang bego gitu. Serem ya. Siapa suruh lu begini, siapa suruh lu begitu gitu. Padahal mah yang harus disalahkan kan nomor 1 pelaku. Iya. Kalau korban mah ya korban. Oke, segitu dulu. Iya, kita tadinya mau ngebahas ini kan, jadi bleber kemana-mana. Hanya mau ngobrol, sebenarnya emang mau curhat aja. Iya. Ya udah, kalau seru dan mau dengerin cerita-cerita kita lagi di next video ya. Bye bye.